Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Perkataan pertama yang diawali dengan Bapa ini menunjukkan hubungan yang erat dengan Allah Bapa di surga. Dari kalimat ini, Yesus juga menyatakan sifat Allah yang adalah kasih dan adil. Kasih itu sanggup membalikan dan menghentikan murka Allah atas orang berdosa, dan keadilan yang menyatakan hukuman dan murka Allah atas dosa. Jadi karena kasih Allah kepada manusia dan karena keadilan Allah yang seharusnya manusia itu dihukum, maka dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, kasih dan keadilan itu menjadi satu, sehingga manusia yang berdosa tidak jadi dihukum, ya. Jadi kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus, begitu. Kalimat kedua ini merupakan pernyataan Kristus terhadap pertobatan seorang perampok yang awalnya menghina Kristus. Di saat sebagian besar rasul melarikan diri, perampok ini justru melihat kemuliaan dalam kekalahan Kristus dan mengetahui bahwa kerajaannya pasti datang. Pertobatan perampok ini juga menegaskan bahwa dasar keselamatan yang diterima semata-mata adalah karena anugerah Allah, bukan karena hidup keagamaan dan jasa manusia. Di akhir hidupnya, perampok ini menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus membawa keselamatan bagi dia dan kerajaan Allah nyata di dalamnya. Di perkataan ketiga ini, Tuhan Yesus ingin supaya umat manusia saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membantu, saling menanggung. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi dan sudah membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Oleh karena itu, setiap pengikutnya diminta untuk saling mengasihi. Eli, Eli lama sabachthani. Suara itu sangat keras menggema di awan-awan dan seluruh alam semesta. Pada saat itu, Yesus tidak menyebut Allah sebagai Bapa. Itulah saatnya di mana seluruh dosa manusia ditimpakan kepadanya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena manusia. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang mengasihi, yang mau rela menderita untuk kita orang berdosa. Dan inilah titik akhir dan terjauh dari perjalanan Kristus mencari orang-orang berdosa seperti Anda dan saya. Perkataan aku haus bukan sebuah permintaan, tetapi suatu pernyataan yang menunjukkan kemanusiaan Kristus dan penderitaannya yang sungguh-sungguh terjadi. Keadaan haus yang dirasakan Yesus ini harus terjadi agar ia menjadi air hidup bagi manusia. Seperti yang dikatakannya, siapapun yang haus hendaklah datang kepada Kristus. Pernyataan aku haus merupakan seruan untuk menghentikan segala kehausan, karena Yesus adalah sumber air hidup itu. Tetelestai atau sudah selesai merupakan kalimat pernyataan kemenangan total, bukan kekalahan, karena ketaatan Kristus hingga akhir. Maka barang siapa yang percaya atau menerima Kristus akan diterima oleh Allah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini merupakan kalimat terakhir Yesus di kayu salib. Kematian Kristus ini bukan akhir dari perjalanan Yesus. Jadi, jelaslah bahwa jiwa Kristus bukan dirampas dan ditelan kematian. Ia menyerahkan nyawanya secara total kepada Allah. Kita sudah tahu 7 perkataan Yesus di kayu salib yang mengajarkan banyak hal, mulai dari mengampuni hingga penyerahan diri kepada Bapa secara total.
Apakah momen Jumat Agung hanya sebatas perayaan tahunan atau rutinitas? Karya agung Yesus telah menyelamatkan manusia berdosa. Ini saatnya untuk bertobat. Mari kita rayakan momen ini, kita renungkan momen ini, betapa besar kasih dan keadilan Kristus di kayu salib untuk menebus Anda dan saya.